Hilangnya elang di Gunung Cikuray baru-baru ini menggemparkan dunia pendakian. Setelah 4 hari dinyatakan hilang, elang akhirnya diketemukan dalam keadaan selamat. Jalan dia ke atas. Tiba-tiba tuh dia teriak, "Bye!" Gue lari tuh langsung. Namun, kejadian ini mengingatkan kembali pada pengalaman yang pernah dialami oleh narasumber kita pada malam kali ini. Udah, jalan. Dan ternyata yang gue ambil jalur itu salah, Bang. Salah. Di jalur itu nggak ada sama sekali tanda pita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Dalam 1 bulan belakangan ini banyak banget tragedi-tragedi yang terjadi di gunung Indonesia. Dan salah satunya adalah di Gunung Cikuray. Di sini gue mewakili dari tim besok pagi turut berbelasungkawa untuk para korban. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita yang mengerikan nih tentang pendakiannya di Gunung Cikuray. Untuk lebih jelasnya langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Nardi. Selamat malam Bang Mange. Alhamdulillah sampai juga nih Bang Nardi ya. Iya. Dari mana Bang kalau boleh tahu? Dari atas langsung juga. Gue dari OTM. Dari OTM ya? Iya. Waduh, OTM itu obrolan tengah malam ya Bang. Tapi kesibukannya selain OTM apa lagi tuh Bang? Paling ngejalanin trip sih. Trip dari besok pagi ini. Mendekati ini kapan nih Bang? Ada trip lagi Bang? Akhir bulan ini. Akhir bulan ini? Iya. Bang Nardi, bagi teman-teman semua nih yang pengen ikut trip itu caranya gimana tuh Bang? Kalau misalnya mau ikut trip bareng sama besok pagi ini, bisa langsung aja kunjungin Instagram dari besok pagi trip. Oh, oke. Gitu. Logonya warnanya hitam. Oh ya, gambarnya putih ya? Iya, gambar putih. Oke, nanti kita cantumin di link deskripsi Bang. Oke, siap. Bang, ini Gunung Cikuray di tahun 2014. Yang dimana pada saat itu lo melakukan pendakian dengan satu orang teman lo ya? Iya, bisa dibilang satu sahabat gue lah. Satu sahabat lo Iya. ya? Dan ini cukup mencekam banget pada saat itu. Kalau misalnya dibilang mencengkam itu wah, udah bukan mencengkam lagi Bang. Itu bener-bener ya gue udah nggak tahu harus kemana. Dan di pendakian ini ya semoga bisa mendapatkan pelajarannya lah dari cerita yang gue bawain ini. Soalnya di pendakian gue di tahun 2014 ini banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Oke nih Bang, untuk lebih jelasnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang ya. Nah, namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu nih. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan buat teman-teman semua yang mempunyai cerita horor pendakian dan pengen berbagi pengalaman kalian di sini, kalian bisa langsung aja nih kirim ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di cerita. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orongannya jika tidak siap. Oke, jadi di tahun 2014 ini zaman gue masih kuliah nih. Zaman gue masih kuliah dan di sini tuh gue punya suatu organisasi di kampus gue tersebut. Nah waktu itu gue lagi jam istirahat nih, maksudnya nggak ada pelajaran lah, nggak ada kelas gitu kan. Nah ada satu temen gue, dia lagi nongkrong di kantin. Akhirnya gue samperin lah dia. Nah temen gue ini namanya gue bisa sebut Arif lah ya, ini nama asli. Tuh gue tanya lah, Blay, lu nggak ada agenda buat minggu-minggu ke depan? Agenda kemana tuh? Si Arif nanya kayak gitu kan. Ya agenda buat naik gunung. Kan biasanya juga kita sebelum-sebelumnya itu kan emang sering naik gunung. Oke. Males gua. Ya lu gimana sih? Coba lu tawarin yang lain, kata Arif gitu. Ya udah akhirnya gua nawarin teman-teman gue yang lain nih. Masih satu himpunan organisasi. Gue chat lah tuh satu-satu temen gue. Nah akhirnya ada beberapa yang ngebales.
termasuk Rio sama si Wibi. Itu. Ya udah, akhirnya gue janjian tuh. Gue janjian di hari berikutnya. Ya udah, keesokan harinya kita ngumpul nih. Base camp kita itu adanya itu di dekat kuburan, Bang Mange. Jadi gue kalau misalnya di kampus tuh emang sering nongkrong tuh di dekat kuburan. Jadi di kuburan itu ada warung di sebelahnya. Oh iya iya. Ya udah, akhirnya keesokan harinya kita ngumpul, kita berbincang tuh. Nah, si Wibi ini nyeletuk. Kita mau naik ke gunung mana? Jawa Timur, begitu ya. Emang lu punya modal? Nah, si Arif nyeletuk tuh, begitu tuh. Ya nggak tahu juga sih. Biasanya kan kita juga kalau naik gunung juga nekat. Nekat dalam artian ya kita itu nggak terlalu banyak uang. Oke. Jadi memaksakan lah, intinya seperti itu. Gimana ya? Nah, tiba-tiba si Rio ini nyeletuk. Gue kalau ke Jawa Timur itu nggak punya uang, nggak punya modal gue. Gue gini nih si Rio, ya lu kan juga biasanya kalau naik gunung juga jual banda. Jadi dalam artian ini jual banda ini, jadi Rio ini tipikalnya itu kalau misalnya mau kemana-mana itu dia pasti jual barangnya dia. Kayak handphone, PS, TV, itu sampai dijual-jualin sama dia. Tuh demi buat naik gunung doang. Itu di tahun 2014 ya. Udah, ntar gua ada kelas. Oh, lu udah kelas? Yaudah, suruh masuk. Ya udah, akhirnya kita mencar tuh di situ. Kita mencar. Nah, 3 hari kemudian gua mau follow up lagi nih, ngabarin ke mereka. Rio, Wibi, sama Arif. Ternyata 2 orang ini nggak ada respon lagi nih. Gue nggak tahu ya, maksudnya dalam hatinya dia tuh ada sesuatu yang bikin dia tuh jadi nggak ikut. Nah, tiba-tiba Arif balas, ya udah kita gas minggu depan. Kemana? Gue gitu kan. Jawa Barat aja lah, jangan jauh-jauh. Kan kalau Jawa Barat banyak ya, gunung dari Jawa Barat itu banyak. Gue tekenin lagi nih ke Arif, Jawa Baratnya mana? Kita habisin Garut. Ya udah, oke. Pas udah di hari A-nya nih, tiba-tiba Arif ini nanya ke gua, lah, yang lain kemana? Yang lain udah pada nggak balas. Coba dah, lu hubungin. Yaudah bentar. Nah, pada saat itu gua lagi di rumah Arif. Jadi rumahnya Arif itu nggak jauh dari kampus nih. Oke. Ditelepon tuh satu-satu, nggak diangkat. Ya kita juga bingung dong. Dan pada saat itu udah malam. Soalnya kan kita buat ke Garut itu ya mau nggak mau berangkat itu harus jam 8. Pada saat itu gue naik Prima Jasa. Oke. Soalnya kan terakhir kalau misalnya dari Lebak Bulus itu jam 8. Setahu gue ya di tahun itu. Ditelepon lagi tuh sama Arif tuh. Akhirnya nggak ada respon, nanya lah ke gue. Ini gimana? Masa kita jadi berdua doang? Ya mau gimana? Gue udah beberapa hari yang lalu ngabarin mereka itu nggak ada respon. Gue ngerinya nih mereka kenapa-napa. Gue udah feelingnya seperti itu. Nah, tiba-tiba nih Arif ngomong sama gue. Blay, gue kemarin pas tidur tuh gue sempat dapet mimpi. Mimpi apaan? Jadi, gue lagi jalan nih, mau ke arah kampus. Nah, tiba-tiba dari seberang jalan, soalnya kan arah kampus gue tuh kan nyebrang dulu tuh, baru kampus gue kan. Nah, Arif mau nyebrang. Itu tiba-tiba ada mobil lewat, dan mobil itu mau nabrak si Arif ini. Posisinya Arif ini nggak ngelihat kalau tiba-tiba ada mobil nih dari atas nih turun ke bawah. Di situ dia teriak langsung bangun. Ya namanya mimpi kayak gimana sih? Dia tuh langsung keringetan, wah bener-bener langsung gelisah lah. Beneran lu? Ya, gue nggak tahu. Wah, nih kita gimana ya? Jadi lanjutin atau enggak ya? Bismillah aja lah. Soalnya kan ketika Arif ngomong kayak gitu, gue kayak apa ya, punya firasat buruk. Wah, apa jangan-jangan ini pertanda? Oke. Ya kan? Sekarang gini aja, dari temen gue aja nih yang 2 ini nggak ada kabar. Padahal pas waktu sebelum hari H, itu gue sempet samperin ke kosannya. Itu nggak ada.
Kata Arif, ya udahlah, bismillah aja. Ya udah packing, udah kelar semua. Ya udah. Terus logistik nanti aja di sana belinya. Oke. Ya udah. Akhirnya gue jalan ke Lebak Bulus. Naik Prima Jasa. Akhirnya kita jalan dari Lebak Bulus menuju ke Terminal Garut. Nah, biasa tuh bis Prima Jasa itu bisnya para pendaki. Oke. Jadi kalau misalnya pendaki mau kemana-mana aja tuh, itu pasti naik bisnya Prima Jasa. Yang arah ke Garut gitu. Yang arah ke Garut, terutama ya. Di bis gue ngeliat ada beberapa pendaki, tapi gue nggak sempet ngobrol lah sama mereka. Sesampainya di Terminal Garut, gue berhenti tuh di deket warung. Soalnya kan kalau Terminal Garut di 2014 itu pinggiran itu warung-warung. Oke, ya. Kayak pasar lah jatuhnya. Kalau misalnya pagi ya, kalau pagi pasar. Nah pada saat itu gue sampai jam 1 malam. Si Arif nanya, kita mau stay di mana? Ya seperti biasa waktu kita ke Garut. Di mana? Di musola. Iya di musola. Jadi musolahnya itu ada di belakang warung penjual lah. Yaudah, yuk kita ke sana. Jadi gue kenapa ke musola? Kenapa nggak gue di depan warung itu? Karena gue menghindari calo. Oh. Jadi 2014 itu calo ya khususnya di Terminal Garut. Wah itu bener-bener banyak. Apalagi kalau misalnya ngeliat pendaki. Wah udah langsung main ditarik-tarik aja. Nggak pakai ngobrol panjang. Gue jalan menuju ke musola. Nah sesampai di musola istirahat gue. Istirahat, packing ulang lagi. Gue sempet nanya nih sama Rip. Rip, kita mau naik kemana? Kemana ya? Cikuray udah. Guntur udah. Papandayan apa lagi? Mana ya? Terserah lu dah. Ya, kok jadi gue yang mutusin? Cikuray aja kali ya? Cikuray lagi. Mau lewat mana? Pemancar. Jangan. Kita ambil jalur lain. Jalur mana? Bentar, gue inget-inget dulu. Waktu itu ada temen gue yang naik ke Cikuray via jalur lain, bukan jalur pemancar. Jalur mana? Bentar ini gue inget-inget dulu. Gay apa sih? Gay, gue gitu kan? Enggak ada gayonggong apa sih? Kata Arif gitu. Apa sih gayonggong? Akhirnya di searching kan? Gayonggong. Kagak ada gayonggong, adanya bayombong. Iya bayombong. Wah, tapi gimana konturnya? Ya gue juga belum tahu. Coba telepon temen lu. Ya jam segini udah tidur dia. Ya udah, besok pagi aja kita telepon. Iya, ya udah kita istirahat aja. Ya udah akhirnya kita istirahat. Tidur lah. Nah, pas tidur nih. Jadi gue nggak tahu ya, ini maksudnya ini gue ngalamin kejadian horor atau halusinasi. Ya, namanya perjalanan dari Jakarta menuju ke Garut kan lumayan jauh walaupun kita naik bis gitu kan. Pas lagi tidur, ini posisi gue itu tidur di musola itu di luar ya, bukan di dalam ya. Jadi kalau misalnya di dalam dikunci, itu gue di luar tuh di pinggir-pinggirnya. Nah pas banget deket tempat wudhu, gitu kan. Tidur, posisi gue begini nih sama Arif. Arif di sini, gue di sini. Jadi bentuknya L. Arif lagi tidur, gue begini tidurnya. Tiba-tiba dari arah tempat wudhu atau kamar mandi musola itu ada suara keran. Gue samperin lah, gak ada orang. Tapi kerannya nyala. Wah, gak beres nih. Gue samperin nih Arif. Rip, gue bangunin. Rip. Apa sih? Gue lagi tidur. Oh no, apaan? Lu pules? Iyalah, ya orang capek gue. Kenapa sih? Lu habis dari mana? Toilet? Enggak, habis matiin keran. Ah lu jangan bohong lu, halu lu. Ngapain gua kalau misalnya halu gua bangunin lu? Itu jelas banget keran nyala anjir.
Yakin gak ada orang? Lu udah nyari keluar? Enggak, gue nyari keluar gue. Ya gue juga takut lah. Jadi posisi musola itu sama si warung itu lumayan tuh. Jaraknya tuh, jauhnya tuh. Sekitar 10 meter lah kalau jalan. Soalnya cari keluar. Enggak. Takut. Ya udah tidur lagi aja. Ya udah tidur. Tidur. Ya, gue nggak mau kejadian itu terulang lagi nih. Gue tidur tetap masih sama kayak gini nih. Bentuknya L. Tidur itu, jadi pala carrier itu gue tutupin begini. Posisi gue pada saat itu nggak bawa jaket. Kalau gue bawa jaket otomatis bisa kupluk kan. Nah itu gue nggak. Pala carrier gue giniin. Gue ngeri terulang kembali. Ya udah, akhirnya gue tidur tuh. Gue tidur, gue pules. Gue nggak tahu ya selang berapa menit ya atau beberapa jam, tiba-tiba gue dibangunin sama Arif. Itu dibangunin itu tapi gue tendang. Kesel nggak lu? Gue bangun kan. Ngapain sih lu nendang-nendang gue? Bangun anjir. Lu gue bangunin dari tadi kagak bangun-bangun. Ya lu kenapa? Tadi apaan? Gue lagi tidur. Ditarik kaki gue. Ditarik. Wah di situ gue bener-bener sampai gimana ya? Ya kalau bisa dibilang kecut ya kecut tuh gue. Ya sekarang gini aja kayak, lu lagi tidur, lu bangunin lu tendang. Pasti marah lah kayak gitu. Nah itu dia. Udah mau subuh. Ya terus gimana? Ini kita nggak bisa istirahat nih. Ya udahlah begadang aja. Ya udah, mau nggak mau akhirnya kita begadang tuh. Akhirnya kita nggak tidur berdua. Nah nggak begitu lama, tiba-tiba ada bapak-bapak datang ngamperin kita nih. Nanya dia, adik-adik, kenapa pada tidur di sini? Saya di sini numpang istirahat pak. Oh, emang mau kemana kalian? Kita mau naik ke Gunung Cikuray. Oh mau naik gunung, itu di depan udah pada rame. Kata bapak-bapak gitu. Iya pak, saya nggak mau ke depan. Biasalah, calo. Kenapa kita mundur ke belakang buat ngindarin calo pak? Oh iya emang, di sini tuh emang calonya itu banyak banget. Iya, yaudah istirahat aja ya kalian ya. Bapak mau azan dulu. Yaudah, bapak-bapak itu masuk tuh ke dalam musola. Nah, nggak begitu lama diazan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, bapak itu nyamperin kita lagi. Adik-adik, kalau misalnya mau naik ke gunung, kita sholat aja dulu yuk. Biar semoga adik-adik ini dalam perjalanan nggak terjadi apa-apa. Soalnya di Gunung Cikuray itu sejarahnya itu panjang. Dan adat istiadat setempatnya itu bener-bener kental banget. Kata si bapak tersebut. Iya pak. Ya udah. Akhirnya gue sama Arif ini ngambil wudhu lah. Nah nggak begitu lama. Biasa tuh warga pada datang buat ngikut sholat subuh ini. Kita sholat, nah selesai sholat, biasa kan, kita packing ulang lagi. Bapak itu nyamperin kita. Dek, kamu kan mau naik ke Gunung Cikuray. Adek bawa ini ya. Apa tuh? Tasbih bang. Tasbih? Tasbih kecil. Buat apa pak? Ya, biar nggak terjadi apa-apa. Kalau misalnya terjadi apa-apa, adek jalan sambil zikiran. Pak, ini saya ambil ya. Pegang. Kalian simpen di kantong sebelah kanan. Jadi waktu itu gue pakai celana kargo. Ya udah gue bilang terima kasih pak. Iya. Ya udah adek hati-hati di jalan ya. Bapak mau pulang dulu. Iya pak. Nah, akhirnya gue ngobrol nih sama Arif. Rif, ini kita yang bener aja. Bakal aman nih.
udah lu nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Kan kita mau liburan. Iya juga sih. Yaudah, packing. Kita packing tuh akhirnya. Packing, kelar. Jam 5:30 nih. Kita menuju ke depan. Nah, sesampai di depan, kita bengong. Ya kita nggak tahu transportasi buat menuju ke base camp Bayombong ini yang mana. Nah, nggak begitu lama, ada calo nih nyamperin kita. Oke. Kalian pada mau kemana? Guntur, Cikuray, apa Pandayan? Udah, nggak usah jawab. Oh, gitu kan. Udah, yuk kita minggir. Lu kan semalam bilang pengen nelpon temen lu. Minta kasih tahu dia aja. Kita naik mobil yang mana? Oh iya ya. Yaudah bentar. Duduk dulu sini. Duduk. Ditelepon tuh sama Arif. Telepon. Diangkat. Nah kebetulan temennya Arif ini lagi mau berangkat kuliah. Oh, oke. Tuh, dia anak kampus juga. Woi, ngapa? Nih gue lagi di Garut. Gue mau ke Cikuray via Bayombong. Lu kan kemarin pernah lewat situ. Iya. Lu naik mobil apaan? Gue naik mobil angkot. Hah? Mobil angkot? Angkot yang mana? Angkot yang di belakang pasar. Oh ya udah, ntar kalau misalnya nggak ada gue kabarin lagi ya. Iya, ntar kabarin aja. Udah dimatiin sama Arif. Dah, kita ke belakang pasar. Emang ada? Ada. Ya udahlah, tapi kita beli logistik dulu. Kan kita belum beli logistik. Oh iya. Ya udah, kira kita beli logistik di situ. Nah kebetulan di Terminal Garut kan pasar juga tuh paginya. Belanja, singkat cerita kita jalan tuh menuju ke belakang pasar ini. Jalan. Gue bilang sama Arif nih, Rip, gue nggak megang uang cash. Ya lu gimana sih? Bukan diambil dulu pas di Jakarta. Ya namanya juga lupa. Sebelumnya gue udah ngambil, tapi habis. Ya udah, kita cari aja dulu ATM-nya. Ya udah, akhirnya sambil nyari ATM tuh gua. Sambil nyari ATM, ketemu nih ATM. Gua ngambil duit. Nah, si Arif ini nunggu di pinggir jalan. Dia tuh nunggu mobil angkot yang warna hijau kuning ya, setahu gua tuh. Nah, nggak begitu lama, bener ada tuh, Bang. Mobil datang. Diberhentiin sama Arif. Posisi gua masih di ATM ya. Iya. Tanyalah sama Arif. Kang, kalau misalnya mau naik ke Gunung Cikuray via Bayombong, bisa nggak naik mobil ini? Oh, bisa deh. Kalau mau nanti ada juga saya anterin sampai base camp. Oh gitu, berapa? 15.000 lah kata dia. Oh yaudah, akhirnya Arif nyamperin gue. Blay. Ngapa, ayo. Ngapa? Oh no, mobilnya udah datang. Oh iya, bentar. Gue kelarin. Langsung gue lari tuh, masuk mobil. Akhirnya kita jalan. Nah di angkot itu, akhirnya si Arif ini nanya lagi sama si supir. Pak, tapi bener ya sampai anterin sampai base camp? Iya beneran. Oh, ya udah, jalan itu sekitar 30 menit. Akhirnya kita sampai di base camp ya. Nah di sini gue agak sedikit lupa tentang base camp itu seperti apa. Jadi pas ketika gue nyampe, itu suasana base camp itu sepi. Nggak ada pendaki. Gue tanya nih ke Arif, Rif, ini bener aja nggak ada pendaki lain selain kita. Ya lu tahu sendiri lah, Gunung Cikuray favorit lewat mana? Iya juga sih ya. Ya terus lu berani nggak? Ya lu berani nggak? Gue balikin lagi nih, gue digituin. Ya bismillah aja lah. Yaudah ya. Yaudah akhirnya kita masuk. Biasa tuh, kita sapa-sapaan sama si penjaga base camp ini. Kang, ini hari ini yang naik siapa aja ya? Oh belum ada, baru kalian doang nih yang berdua. Tapi pasti ada dong yang lewat sini. Ada, tapi kemungkinan itu agak siang. Oh. Soalnya gue nyampe di base camp itu jam 8. Tuh. Akhirnya kita packing barang tuh. Nah di sini gue nanya sama Arif. Rif, ini kita logistiknya kebanyakan. Enggak lah. Kan kita cuma berdua doang, Rif. Ngapain bawa logistik sebanyak ini? Pada waktu itu, gue belanja logistik itu berdua.
habis 400.000. Wah, makan enak dong. Nah, si Arif ini bilang, kan kita mau pesta di atas. Oke. Pesta apaan cuma berdua doang? Siapa yang mau ngabisin ini? Ada roti, daging, ayam, sosis, nugget. Buset, gue bilang nih, banyak banget. Ya kalau misalnya nggak habis ya kita nambah waktu di atas. Ya udah, akhirnya kita packing lagi. Nah, si Arif ini nanya sama gue, Blay, mana tasbih yang dikasih bapak-bapak? Tasbih? Iya, tasbih yang di musola. Oh iya. Ingat gue, bentar. Gue simpen di sini. Gue simpen, gue ambil nih. Nih, lu mau ngapain? Gue mau taruh di keris gue. Dih, buat apaan lu anjir? Lu nggak inget pesannya dia? Ah udahlah, santai aja. Ya udah, kita packing. Setelah tasbih itu disangkutin, akhirnya kita mulai perjalanan. Kita naik itu sekitar jam 9. Nah, seperti biasa, gua sama teman-teman gue itu kalau misalnya naik gunung, itu pasti punya misi. Jadi misi gue ini sama teman-teman gue atau komunitas gue, itu sweeping sampah. Oh, oke. Jadi di sebelah kanan gue nih deket carrier gue, itu gue ikat trash bag yang nggak terlalu besar. Dan di sebelah kiri gue ada asbak dari kaleng rokok. Jadi kayak kaleng rokok filter, tau nggak? Oke. Nah itu dibolongin tuh intinya tuh buat dimasukin. Tapi bisa juga pakai botol. Akhirnya kita jalan melewatin perkampungan. Dan perkampungannya itu nggak terlalu banyak. Oke. Soalnya setelah perkampungan itu langsung ladang warga. Kita jalan menuju ke pos 1. Nah, pas perjalanan menuju ke pos 1, itu kan nggak ada pendaki yang naik ya, bareng sama gue. Itu gue bilang nih sama Rip, ini kita yakin berdua doang? Emang lu mikirin apaan sih? Gak usah mikirin yang aneh-aneh lah. Udah kita jalan aja. Iya juga sih. Ya udah, jalan. Jalan, nggak begitu lama, sampailah kita di pos 1. Nah, gambaran di pos 1 itu jadi nggak terlalu luas. Jadi dia cuma pohon, ada plang tulisan pos 1, begitu doang. Oh, oke. Dan lahannya itu cuman lurus doang. Jadi nggak terbuka. Gitu. Nah, gue sempet istirahat di situ kan. Ya karena gue capek ya. Rip, ini kita mau ngecamp di mana? Soalnya kan dari bawah gue belum ada rencana buat ngecamp di pos berapa. Kita ngecamp di puncak. Oke. Yakin lu nyampe? Yakin. Sebelum maghrib yakin gue sampai puncak. Ya udah, jalan. Jalan tuh kita. Jalan. Nyampe pos 2, itu tiba-tiba hujan. Awalnya di pos 1 atau menuju ke pos 2, itu bener-bener terik banget. Nggak ada tanda-tanda hujan. Kalau misalnya tanda-tanda hujan ya, itu mungkin kabut atau mendung. Itu nggak ada. Itu pas gue nyampe pos 2, itu tiba-tiba hujan. Dah. Ya di situ gue langsung panik dong. Rip. Mantel. Soalnya mantel ada di dia. Iya bentar. Lu taruh mana? Ini di pala carrier gue. Yaudah lu ambil dah. Gue ambil tuh. Lah, lu bukannya gue suruh beli sama celananya? Ya, orang adanya cuma begini doang. Ini juga lumayan mahal anjir. Yaudah lah, pakai aja. Ya udah jadi kayak ponco gitu bang. Jadi nggak ada celananya gitu, kayak gombrong aja, kayak kelalawar lah. Iya. Udah make. Ini kita mau gimana nih? Mau ngelanjutin atau break di sini? Lanjutin aja lah. Ini udah jam berapa? Gue liat jam kan. Wah, udah mau jam 10:30. Iya juga ya. Jadi jalan. Kita jalan tuh menuju ke pos 3. Itu sepanjang perjalanan, hujan itu tetap deras tuh. Nggak ada tanda-tanda mau berhenti. Ya orang kalau misalnya pakai jas hujan, dihantam terus, tetap aja dong kedinginan. Iya. Apalagi sepatu. Ya kan? Rembes itu sepatu gua. Gua jalan tuh menuju ke pos 3. Nah, pas sampai di pos 3 ini, itu
gambaran di pos 3 itu agak sedikit lebar lah. Maksudnya ada lapak buat tempat ngecamp. Rip, ini sepatu gue udah basah, Rip. Lu masih mau ngelanjutin atau enggak? Atau kita ngecamp di sini? Udahlah, lanjutin aja. Pakai plastik aja sepatu lu. Pakai plastik. Gimana ceritanya? Pasti bakal robek lah. Ya udah, mau gimana ceritanya kek, biarin aja udah. Kalau misalnya keriput aja sekalian, begituin sama Arif nih. Ya lama-lama kan kesel juga gue ya. Ya emang gue sama Arif ini udah kenal lama. Dari awal ketika gue masuk kuliah itu udah CS gue banget lah sama Arif ini. Walaupun Arif ini tipikalnya ya, dia tuh agak sedikit songong juga ya. Tuh, kalau dari pribadi gue, ya udahlah terserah lu dari. Ini gue dah di depan, lu yang gantian di belakang. Nggak usah udah, lu yang di belakang. Gue yang di depan. Yaudah. Akhirnya kita jalan tuh, menuju ke pos 4. Nah, pas menuju ke pos 4 ini, ada percabangan. Ada yang sebelah kiri menuju ke atas, dan sebelah kanannya itu agak sedikit landai. Itu nggak jauh dari pos 3. Ini di tahun 2014 ya, gue nggak tahu ya di tahun sekarang itu jalur udah berubah atau enggak. Soalnya kan setiap jalur setiap tahun pasti berubah. Iya. Itu. Arif ngomong sama gue, "Woi, ini kita ngambil kemana ya?" "Ya, lu nanya sama gue. Kan baru gue lewat sini." "Kiri kali ya? Soalnya kan kiri agak ke atas." "Ya kalau misalnya kita ngambil ke kanan, lurus, ntar tiba-tiba turun ke bawah." "Oh iya. Yaudah, kiri Rip, gas." Kita ngambil kiri bang. Soalnya pas gue ngambil kiri atau mau ngambil kanan, itu nggak ada tanda. Kayak tanda pita atau tali rapia lah. Soalnya kan harusnya ya, itu setiap jalur pasti ada tanda. Soalnya dari base camp sampai menuju ke pos 3 itu ada tanda. Nah tandanya itu pita warna kuning. Oke. Diambil sama Arif nih. Terus gue yang di belakang yang ngikutin dong. "Rip, ini gimana nih Rip? Hujan makin deras nih. Lu nggak ada inisiatif buat berhenti dulu apa? Ini gue udah bener-bener kedinginan nih." "Udahlah gas terus. Lu nggak tahu emang? Nih air udah nyampe sempak gue gituin. Emang lu doang, gue juga." Dalam hati gue, anjing sama-sama keriput dong. Berarti. Ya udah. Jalan, dan ternyata yang gue ambil jalur itu salah bang. Salah. Di jalur itu nggak ada sama sekali tanda pita. Nah kan Arif di depan nih. Nah tiba-tiba nanya ke gue, "Blay, ini nggak ada tanda pita." "Tanda pita?" "Iya, kayak yang di bawah." Soalnya jarak sama Arif ke gua itu nggak begitu jauh, 2 meter lah. "Pita? Oh iya, nggak ada ya. Terus gimana nih? Mau lanjutin?" "Yaudah bentar, lu tunggu sini. Gue udah gituin sama Arif. Jalan dia ke atas. Tiba-tiba tuh dia teriak, "Bye!" Gue lari tuh langsung. Arif jatuh. Jadi dia posisi begini nih. Jalan begini, dia kesini nih. Dan di pinggir sebelah kiri, soalnya kan gue ngambil kan jalur ke kiri yang naik ke atas, dan sebelah kirinya itu jurang. Itu dalam banget jurangnya. Itu jatuh itu Arif, tapi nggak jatuh ke bawah ya. Nah dia ketahan sama carrier dia. Jadi carrier itu ketahan sama kayu. Gue ngeliat posisi Arif begitu, akhirnya gue tolongin tuh, gue tarik sekuat tenaga gue. Dan kan gue tarik itu kayak ngelawan gitu ya. Gue ngeliat, wah
ada kayu. Akhirnya kaki gue ngejauhin ke kayu ini nih. Gue tarik sekuat tenaga, gue tarik, duk. Gue juga jatuh, jadi begini nih. Duk. Oh, jadi ketiban lu. Jadi ketiban gue. Wah, anjir itu berat banget, Cok. Itu sakit banget itu. Posisi carrier dia itu berat banget lah. Gue bangun, gua bilang, lu kalau jalan yang bener dong, Rit. Lu lihat. Lah, mau lihat gimana? Lu nggak ngeliat nih situasi lagi hujan deras begini. Oh, iya juga sih ya. Ya terus kita mau gimana nih keadaannya nih? Lanjutin aja udah. Pasti ada tembusannya ini. Kalau misalnya kita balik lagi ke bawah, itu jauh. Iya juga ya. Yaudah, jalan dah. Jalan tuh. Nelusurin jalur itu. Jalan. Kan awalnya ilalang begini nih ya. Begini. Dan kontur tanahnya itu ada bebatuan. Oh. Jadi nggak full tanah. Jadi ada bebatuan. Lama-lama itu semak-semak begini nih. Tret. Jadi kayak mengecil. Kayak tertutup. Wah. Fix nih. Nggak ada jalan di sini. Nggak ada jalan. Terus mau gimana? Mau nggak mau kita harus turun lagi. Kita ngambil jalur yang kanan. Wah, kalau kayak gitu berat banget. Mending kita turun aja langsung. Kalau misalnya kita turun, kita udah basah kayak gini. Masa mau turun sih? Lu nggak tahu situasi kita nih kayak gimana. Kalau misalnya nggak hujan sih nggak apa-apa. Yaudah, sekarang begini aja. Gue yang depan, lu yang belakang. Dan itu, gue kan bawa tali webbing ya. Gue ikat di badan gue. Dan tali webbing gue itu ukurannya itu sekitar 10 meter. Gue bilang sama Rip, kita jaga jarak ya. Kalau misalnya nanti gue kenapa-napa, lu tahan. Jadi kalau misalnya gue tiba-tiba jeblos, jadi ada yang menahan nih. Oh, oke. Nah, gue inisiatif begitu. Ya udah, terserah udah. Gue gitu. Ya udah, akhirnya gue jalan tuh. Gue jalan, gue begini. Jalan. Jadi kayak jalan-jalan ngeraba, tau gak? Oke. Gue jalan pelan-pelan. Tiba-tiba dari belakang, soalnya kan diikat ya, itu ketarik. Gue gitu. Rip, lu kenapa? Soalnya jarak gue kan 10 meter sama Arif tuh. Rip, nggak ada sautan. Gue mundur lagi ke belakang. Rip, gue tarik kan. Berat banget. Rip, gue samperin. Pingsan, Bang. Pingsan. Arif ini pingsan. Wah, di situ kacau itu gua. Udah bener-bener capek gua. Akhirnya gua bangunin. Rip. Gua plak-plak lah. Rip. Bangun. Hei, bangun. Jadi mukanya dia tuh udah ketiban air hujan semua. Rip. Gua takut hipo dia. Dan gua yang merasa pada saat itu ya, itu udah dingin banget. Makanya gua kenapa bilang kayak gitu? Ya gua takutnya dia hipo. Ya udah akhirnya gua tampar tuh. Bangun dia. Wah, lu kaget gua. Hah? Kaget kenapa? Tadi apaan sih? Nggak jelas loh. Udah kita duduk. Jadi gue duduknya itu di pinggir, Bang. Soalnya sebelah kiri gue tuh jurang. Gue duduk tuh. Lapar gue. Gue gitu kan. Keluarin makanan, Rip. Dikeluarin tuh sama Rip makanan. Makan roti gue berdua. Udah kayak apa ya? Sedih banget lah. Hujan, makan roti. Jadi kayak roti basah ada jadinya. Gue tegur lagi nih Arif. Rip, lu tadi ngapa? Kan jarak lu agak lumayan jauh sama gue. Tadi
Gue ngeliat monyet. Monyet. Monyet gimana? Masa hujan-hujan ada binatang sih? Beneran, gue ngeliat monyet. Dan monyetnya ini beda. Monyetnya ini gede. Dan kenapa dia pingsan? Dia itu pengen dipukul. Pengen dipukul? Iya. Ini kesaksian dari si Arif ini ya. Iya. Gue nggak tahu dia tuh halusinasi atau enggak. Gitu kan. Lu jangan bohong lu. Lu tahu tadi kan gue pingsan. Ngapain gue sampai pingsan? Itu gue teriak. Hah? Kok gue nggak denger? Si Arif ini teriak kok. Tapi lu nggak denger? Nggak denger gue. Apa karena terbentur sama suara hujan ya? Iya. Gue nggak denger, Rip. Gue teriak kenceng banget, gue minta tolong. Gue nggak denger. Yaudah habisin dulu lah makanannya. Kita berpikir nih, bagaimana supaya kita bisa keluar nih. Di situ gue bengong. Buat mikirin jalan keluar ini kemana. Gak begitu lama gue keinget sama bapak-bapak yang di musola. Oh, oke. Gue tegur lah, Rip, lu masih inget gak bapak-bapak yang kita ditegur di musola? Iya. Kenapa emang? Kan dia berpesan sama kita. Oh iya. Mana tasbihnya? Ada nih. Pas gue balikin carrier dia, nggak ada, Bang. Tasbihnya hilang. Wah, di situ gue debat lagi sama Arif. Tasbihnya mana ini? Lu taruh mana? Gue cantolin itu di belakang carrier, nggak ada nih, lu lihat. Dilepas lah carriernya, dilihat sama Arif. Gue tadi ngiket di sini. Ya sekarang lu lihat nggak ada. Kemana? Ya gue nggak tahu. Apa jangan-jangan jatuh pas tadi gue lagi jatuh? Oh iya. Gue turun. Soalnya kan nggak begitu jauh tuh posisinya. Gue turun, gue cari di situ. Tetap nggak ada, Bang. Gue balik lagi ke Arif, Rip, ini gimana? Nggak ada tasbihnya. Ya gue nggak tahu. Lu lagi yang pakai dikeluarin, lalu yang minta, terus lu lagi ngapain? Dicantolin di carrier. Wah, di situ kita makin puyeng tuh berdua tuh. Satu, kita nggak tahu jalan keluarnya kemana, dan kita nggak tahu harus ngapain lagi. Itu hujan makin deras. Coba lihat jam. Kita lihat jam. Jam 2, Bang. Jam 2 siang. Lu yakin nih jam segini? Terus jam 6 kita bakal ngecamp di puncak? Makanya lu kalau misalnya ngomong jangan sembarangan. Kalau misalnya tadi kita nggak memungkinkan untuk naik, ya udah kita ngecamp, nggak usah memaksakan. Ya terus lu ngapain nyalahin gua? Ya terus udah kejadian kayak gini, ya udahlah, udah lu diem di sini, udah lepas, gue lepas tuh talinya. Gue nyari jalan keluar, gue nyari ke arah sebelah kanan, gue keluarin pisau. Gue keluarin pisau itu bukan buat kayak membunuh sesuatu lah. Gue cuman buat memotong ranting yang kecil. Di situ gue nerabas, Bang, sendirian. Dan konturnya itu ketika gue nerabas itu arahnya begini. Tuh, turun. Jadi gue turunnya agak nahan kaki. Gue turun. Tiba-tiba si Arif teriak, "Woi, ada nggak? Bentar." Gue turun lagi. Nah, pas gue turun, kan gue turun begini ya. Posisi itu agak turun kan. Nah, gue ngeliat ada satu bayangan di depan gue
itu di samping pohon. Dan pohon itu besar. Dan kenapa gue bisa ngelihat itu jaraknya itu sekitar 10 meter. Dan pohonnya itu cuma satu doang yang paling gede. Gue tegesin kan, itu apaan ya? Apaan itu ya? Jadi tuh bayangannya itu enggak, maksudnya kalau misalnya kabut, itu dia pasti jalan. Nah itu dia standby di situ aja. Dengan rasa penasarannya gue samperin tuh. Gue samperin, itu tiba-tiba bayangannya itu begini. Ngumpet di balik pohon. Dek. Apaan itu? Lari gue turun ke bawah. Gue lihat, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya pun itu kabut, harusnya itu jalan. Itu gue ngeliat sampai 2 menit. Lama itu. Itu standby. Wah, di situ gue langsung lari ke atas. Gue nyamperin Arif. Rif, kenapa? Dapet nggak? Nggak dapet. Kenapa? Tadi gue ngeliat ada bayangan di samping pohon. Bayangan? Bayangan apaan? Gue juga nggak tahu bayangan apaan. Ya terus gimana ini kita? Tapi tadi gue merasa itu ada jalur di bawah. Gue gituin ke Arif nih. Terus gimana? Ya udah mau nggak mau kita harus telusurin ini nih, jalur yang tadi gue lewatin. Ya udah, kita packing lagi, kita bergegas turun tuh. Turun. Itu kan yang awalnya gue sendirian itu jalur masih begini tuh pohon-pohon. Itu udah begini nih. Jadi udah gue buka-bukain kan. Oke. Gue udah buka-bukain. Nah lama-lama pohonnya itu semakin dikit. Dan vegetasinya itu lama-lama semakin terbuka. Jadi cuma ada pohon-pohon yang besar-besar doang. Sama ilalang-ilalang rumput-rumput yang kecil. Gue turun tuh berdua sama Arif. Blay, bentar dulu jangan buru-buru. Ya terus mau gimana kalau misalnya kita nggak buru-buru ya? Kita bakal stay di sini mulu nih sampai malam. Yaudah. Kita lari tuh. Lari. Dan alhamdulillahnya kita kembali ke jalur utama, Bang. Dan di situ tembusnya di pos 4. Loh. Dan gue nggak tahu ya jarak pos 3 sama pos 4 itu sejauh mana. Dan ternyata vegetasi di arah pos 4 ini ya itu benar-benar luas. Maksudnya nggak terlalu luas ya. Kalau misalnya buat tempat camp itu bisa. Dan di sini gue bilang sama Rip, udahlah kita stay di sini aja, kita bermalam di sini aja. Ini udah mau jam berapa, Rip? Ini udah mau malam. Kita di puncak aja udah. Hari tetap kekeh mau di puncak. Lu yakin mau di puncak? Lu yakin sampai maghrib di puncak? Lu lihat sekarang jam berapa? Dia lihat jam 4. Dari pos 4 ke puncak, gue nggak tahu estimasi itu berapa. Udahlah terserah lu, Arif. Ya udah kita ngebut aja dari sini. Nggak usah pakai istirahat segala. Ya udah oke, jalan. Akhirnya kita jalan menuju ke pos 5. Nah, pas sampai pos 5 ini, ya kita kan sesuai dengan kesepakatan di pos 4 ini. Ya udah akhirnya kita nerabas menuju ke pos 6. Nah, di pos 6 ini ternyata bisa buat tempat ngecamp. Gue tawarin lagi sama Arif. Rif, udahlah ngecamp di sini aja, gue udah capek. Jalan gak ada istirahatnya. Ini puncak dikit lagi. Gak nyampe setengah jam. Lu gak usah sotoy. Lu baru lewat sini. Ini vegetasi udah kebuka. Soalnya kan dulu kan kalau misalnya orang naik gunung ya. Kalau misalnya vegetasi udah kebuka itu udah nyampe puncak. Udah dikit lagi ya? Iya udah dikit lagi. Oke. Nah Arif patokannya dari situ. Tapi kan vegetasi ini menipu, Rip. Nggak semua ngejamin langsung ke puncak. Bisa aja puncak bayangan. Enggak, gue yakin. Depan itu puncak. Ya udah. Gue jalan tuh, gue ngikutin Arif. Gue jalan. Ternyata bener bang, itu puncak. Tapi kita nyampe puncak itu jam 7. Jam 7 malam? Jam 7 malam kita nyampe puncak. Dan ternyata di puncak Gunung Cikure itu rame. Rame? Rame. Jadi tembusan via Bayombong itu
agak paling ujung. Oh. Kalau misalnya sama bangunan pos ini ya, Iya. kalau misalnya naik ke Cikuray via Pemancar, itu tembusannya di samping pos. Tuh. Nah, soalnya kan jarak dari pos sama yang tembusannya via Bayombong itu agak lumayan jauh ya, gue lupa tuh berapa meter tuh jauhnya tuh. Nah, itu rame tuh. Itu bener-bener deretan itu, tendanya begini nih Bang. Deretannya. Oh. Ini pos, ini deretan begitu. Iya. Jadi menurun. Nah, gue gini sama Arif nih. Rip, ngeyel lu. Dapat tempat gak kita? Tapi dia tetap kekeh. Kalau misalnya tadi kita nyampe jam 6, kita dapat tempat. Lah sekarang jam berapa, Rip? Lu masih ngoceh. Gua ajakin camp di pos 6 gak mau. Yaudah bentar. Gue yang nyari lapak. Yaudah, akhirnya gue duduk. Arif nih yang nyari lapak. Dia nyari lapak, gini-gini nama dia. Ini bisa nggak ya? Soalnya kan gue bawa kapasitas waktu itu masih kapasitas 4 sampai 5 lah tenda itu. Dan mereknya itu bukan merek-merek yang ternama ya. Masih elit kalau nggak salah tenda gue tuh. Oke. Elit atau apa gitu, gue lupa. Nah, Arif nyamperin gue. Nih ada, kita nanti diriin tenda di sini. Lo mau tahu Bang, gue diriin tenda di mana? Di tengah jalan Bang. Di situ sampai gue, anjir gue sampai debat mulu gue sama Arif sampai capek gue. Rif, ini kan jalan. Udah nggak apa-apa. Ntar kalau misalnya diomelin gimana? Udah tenang aja, tenang. Ya udah terserah lu dah. Udah akhirnya kita diriin tenda tuh. Jadi kita itu diriin tenda itu di tengah jalan dan samping kanan kirinya itu tenda orang lain. Jadi benar-benar dan nutup. Arahmu ke Bayombong itu udah nggak bisa. Iya. Bisa tapi harus ngelompatin tenda gua. Tuh. Dan itu pun pasak juga gua pasang Bang. Jadi cuma sekedar berdiri aja udah tenda itu. Udahlah terserah lo, yang penting gue bisa ganti baju, gue udah dingin banget ini. Dan situasi di puncak itu masih hujan. Nggak berhenti-berhenti hujannya. Udahlah, udah. Diriin tenda udah kelar. Gue masuk duluan. Rip, mana sini carrier gue masukin? Basah. Carrier gua basah. Wah, ini basah semua. Dalamnya gimana nih? Gua buka kan. Dan alhamdulillahnya tuh, dalamnya gua kasih trash bag. Oh, dilapisin. Oh, jadi nggak masuk ke dalam airnya. Yaudah trash bagnya aja dikeluarin. Keluarin tuh. Yaudah yuk lu masuk. Ganti baju. Udah lu aja dulu gantian. Yaudah akhirnya gua ganti baju. Selang nggak begitu lama gua kelar. Arif masuk, ganti baju tuh. Nah, udah kelar tuh. Udah capek banget gua. Pengen keluar, udah bener-bener malas banget. Ya tenaga bener-bener udah terkuras lah. Gua di situ gua sampai mikir gua, kok jadi begini ya pendakiannya? Maksudnya jadi nggak happy. Rip, ini gimana nih cuacanya hujan mulu? Percuma dong kita bawa logistik segini banyak. Ya udah kita kumpulin aja semua pendaki yang ada di puncak ini. Mau ngapain lu? Ya kita nebarin flysheet. Kita makan bersama. Pala lu meletak, lu nggak ngeliat tuh di luar tanahnya udah basah banget dan hujannya juga masih deres. Ya ntar lah nungguin hujannya udah berhenti. Ya udah terserah lu yang ngomong dah. Gue mau rebahan dulu. Ya udah terserah lu. Rebahan tuh gua. Rebahan sambil tiduran Bang. Gue lagi rebahan. Itu gue denger banget ada suara Bang. Ada suara. Suaranya ini itu manggil nama gua. Gue kira kan temen gue ya. Misalnya kan gue juga nggak kenalan sama pendaki-pendaki yang ada di luar. Dan ketika gue nyampe, pendaki itu nggak ada yang di luar, di dalam tenda semua. Itu jelas banget suaranya. Nardi. Gue bangun dong. Gue tanya lah Rip. Oi, lu ngapain sih? Ini lagi bikin air panas. Ngapain Bang? Lu manggil gue ya? Manggil
Manggil apaan? Manggil nama gua? Enggak. Emang lu denger suaranya dari mana? Dari sebelah kiri gua. Kalau misalnya dari sebelah kiri gua ya Arif adanya. Lu kali manggil gua? Enggak, ngapain sih? Kalau misalnya gua pengen minta bantuan lu, ngapain gua manggil? Tinggal gua teplak aja kan lu ada di belakang gua. Oke. Gua keluar tuh. Gua keluar. Itu sepi, Bang. Pendaki yang lain itu masih di dalam tenda. Nggak ada yang keluar. Gue celingak. Siapa ya? Gue masuk lagi ke dalam. Arif nanya. Ada? Nggak ada orang, sepi. Ah, yakin itu? Manggil lu? Yakin? Orang jelas banget gue dengernya. Udah, lupain aja. Udah nih, lu mau apaan? Kopi, energen? Terus mau makan apa nih kita? Logistik kita kan banyak. Indomie aja lah. Anjir, Indomie. Segitu banyak ya logistik. Arif nawarin gue Indomie. Yang lain nggak ada, Rip. Apaan, sarden? Ah, sarden. Udah lah, Indomie aja. Yaudah, akhirnya Arif bikin Indomie tuh. Bikin Indomie, kelar. Gue ngabisin energen gue. Kita ngobrol tuh sama Rip. Ini kita mau lintas kemana nih? Pemancar atau jalur lain? Pemancar aja lah, Rip. Jangan jalur yang aneh-aneh. Udah capek gue. Kalau misalnya tadi kita nggak selamat mau gimana? Pulang cuma tinggal nama. Untungnya kita masih bisa selamat. Ya juga sih ya. Lu nggak mau ngambil resiko? Udah gitu sama Arif. Enggak. Yang jelas-jelas aja dah. Nggak usah ngambil resiko yang aneh-aneh. Soalnya ini bukan tempat kita. Ya udah. Ya namanya udah capek banget ya, Bang. Coba tidur. Nah, pas lagi tidur nih, gue nggak tahu itu jam berapa. Itu tiba-tiba, itu ada suara teriakan kenceng banget. Wah! Rip! Ngigo, Rip. Oh. Jadi tangannya dia begini nih. Oh, berarti si Arif ngigo itu? Ngigo, Bang. Jadi ngigo dia tangannya begini nih. Gue bangunin lah pakai dua tangan gue. Woi, Rip, bangun. Bangun tuh dia. Wah. Jadi kalau misal orang mimpi buruk tuh, bangun tuh udah keringetnya tuh udah ngocor. Woi, lu kenapa? Astagfirullahaladzim. Lu kenapa? Gue mimpi buruk. Mimpi buruk kenapa? Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Ada 3 orang berarti itu? 3 orang, Bang. Dan 3 orangnya ini, Arif nggak tahu itu siapa. Dan lu beneran ngeliat 3 orang? Bener. Tapi lu tahu nggak pakaian itu seperti apa? Dia jelasin. Jadi ketiga orang ini, itu pakaian itu putih semua. Oke. Dan memakai kalung. Seperti, ya gue nggak tahu ya, kayak orang-orang atau ustadz-ustadz gitulah. Apa, pokoknya kalungnya di sini nih. Kalung tasbih gitu. Arif ngejelasin ke gue. Ah, yang bener lu. Jelas banget. Terus lu ngapain tangan lu begini-begini? Lu mau tahu tangan gue begini-begini kenapa? Itu dia nyekek gue. Nyekek. Ya untungnya lu ngebangunin gue. Kalau misalnya lu nggak ngebangunin gue, nggak tahu gue kayak gimana. Wah, di situ gue mikir, orang baju putih ada tasbih di kalungnya. Apa jangan-jangan tasbih yang dihilangin sama Arif? Oh, oke. Maksudnya tasbih itu ada sesuatu gitu. Oke. Gue sempat berpikir kayak gitu. Tapi gue nggak ngomong ke Arif.
Ya udah kita tidur lagi aja. Ini udah malam nih soalnya. Baca bismillah dulu. Iya. Ya udah akhirnya kita tidur tuh. Gue lagi tidur. Itu tenda ada yang gini. Gue nggak tahu itu kena angin atau orang sengaja yang mainin. Oke, iya. Padahal tenda gue itu double layer, tapi nggak dipasakin, jadi nyatu. Gue bangun, keluar dong gue. Emang kan suasananya emang udah nggak hujan. Gue keluar, gue tengok lah. Headlamp gue begini nih, tak, nggak ada siapa-siapa. Sepi. Gue berpikirnya apa? Babi nih. Tapi babi ngapain maksudnya di belakang tenda gua? Kenapa nggak dari samping menuju ke depan ngambil logistik gua? Gue cari lagi. Gua lewatin tuh tenda gua. Sampingnya ya. Soalnya kan masih ada jalan. Gue cari di semak-semak. Soalnya puncak Cikure itu masih ada semak-semak atasnya ya. Kayak bukan ilalang, kayak masih pohon-pohon ranting-ranting kecil. Gue senterin tuh. Mana nih babi nih? Gue cari nggak ketemu. Itu dari dalam tenda tiba-tiba ada suara teriakan kencang banget. Wah! Hah? Teriakan? Itu gue langsung lari ke dalam tenda gue. Anjir. Rip! Lu ngapa? Dia cuman begini bang, duduk. Rip, lu kenapa? 3 orang tadi. 3 orang tadi? 3 orang tadi. Ngapain? Itu dia nyamperin gue lagi. Dan dia mempertanyakan tasbih. Tasbih. Wah, di situ gue langsung mikir ya. Tasbih. Rip, tasbih yang hilang. Oh iya. Wah, di situ gue makin panik bang. Mungkin ya mimpinya Arif ini, kan kita emang disuruh jaga tasbih ini bang. Oh iya. Sama bapak-bapak yang di musola itu. Dan Arif hilangin. Harusnya kan udah, maksudnya ya udah di kantong gue ya udah. Nggak usah dicantolin sama Arif di carrier-nya dia. Wah iya. Terus harus gimana ini gue? Gue tahu kesalahan gue. Ya lu lagian. Gue taruh udah di kantong gue. Lu make minta dikeluarin, lu taruh di belakang carrier lu. Terus begini kan jadinya. Ya udah gue bener-bener minta maaf banget gue. Terus gimana gue? Dia masih mempertanyakan kayak gitu. Ya gue nggak tahu dah. Ya lu minta maaf aja deh dalam hati. Karena kesalahan lu sama ego lu aja di situ. Ya udah. Dia akhirnya berdoa tuh bang. Dia berdoa, dia minta maaf. Ya karena dia udah mengakui kalau misalnya ego dia tuh bener-bener parah gitu. Dan bener-bener nggak pantut dicontoh lah. Udah selesai. Akhirnya dia tidur. Dan gue juga ikut tidur. Gue tutup lagi tenda gue. Alhamdulillah malam itu nggak terjadi apa-apa bang. Singkat cerita gue bangun. Dan dibangunin ini gue sama pendaki bang. Jadi kenapa gue dibangunin sama pendaki? Karena tenda gue ini kan nutupin jalan. Oke, iya. Jadi pendaki yang mau turun itu ada yang mau ke via Gayombong ini. Oh. Domelin lah. Woi, lu gimana sih bang? Buka tenda di tengah jalan. Disautin lagi sama Arif. Ya kan Arif yang tadi gue bilang ya, dia tuh orangnya ya sok-sok lah. Dan ya bener-bener sok keras dan kayak gitulah. Lah, sekarang gimana nggak di tengah jalan, Bang? Lu lihat aja. Ada nggak gue space buat diriin tenda? Ya kan gue yang di dalam tenda cuma ngeliatin doang. Mereka berdebat. Ya kalau misalnya nggak dapet di puncak, ya lu ngecamp di bawah lah. Ngapain lu paksain di sini? Lah terserah gua, tenda gua. Digituin sama Arif, Bang. Akhirnya gua keluar, gua pisahin mereka. Udah. Bang, gua minta maaf, Bang. Emang temen gua kayak gini orangnya.
Iya emang gue salah. Udah, nggak usah digubris temen gue bang. Yaudah lu mau lewat, lu lewat pinggir sini aja nih. Kan kagak gue pasak tuh. Yaudah bilangin tuh temen lu, kalau naik gunung jangan songong. Emang gunung cuma punya lu doang. Lah, kok lu ngotot sih? Digituin sama Arif. Udah, apaan sih lu? Udah kita yang salah. Nggak usah diterusin. Lagi lu juga gue bilang ngecamp di pos 6 kagak mau. Jadinya begini kan. Kesel banget gue. Dikata gunung punya dia kali ya. Ya terserah gue lah. Ini tenda-tenda gue. Ya gue mau ngecamp di mana juga terserah gue. Rip, udah. Nggak usah lu terusin. Udah. Masuk lagi kita ke dalam tenda bang. Biasa tuh ngopi segala macem. Ya istirahat lah. Karena kita kemarin kan bener-bener capek banget. Apalagi malamnya tuh. Udah bener-bener nggak bisa tidur. Gara-gara Arif ini nih. Yang direp-rep atau dia mimpi buruk ini. Arif ini mempertanyakan lagi. Ini tasbih gimana? Ya lu nanya gua. Ya lu inget-inget lah. Lu tasbih lu bener nggak lu cantolin di belakang carrier? Kan lu bisa lihat tadi gua nyantolin di belakang carrier. Lagi lu aneh-aneh aja tasbih udah bener-bener di kantong gua lu pinta lu sangkutin di belakang carrier. Apa kita ganti aja ya tasbih kita beli baru ya? Ya si tolol. Ini kan tasbih pemberian. Kita juga nggak tahu tasbih ini ada isinya atau enggak. Apa jangan-jangan tasbih ini isi yang 3 orang itu ya? Oh, oke. Arif masih mempertanyakan itu. Tapi bener nggak tuh mimpi lu? Ini mimpi bener-bener nyata banget. Ya lu lihat aja gua sampai keringetan. Iya juga sih ya. Terus gimana nih? Ya kan lu juga udah minta maaf kan? Iya gua udah minta maaf. Tulus gak lu minta maafnya? Lu kan orangnya begitu. Tulus gua minta maafnya beneran. Yaudah kita masak isi perut. Yaudah akhirnya masak tuh gua. Kita masak. Kelar masak. Ada pendaki nih nyamperin kita nih. Bang. Weh bang, enak banget tuh masakan lu. Weh, sini ngumpul bang, ngumpul. Kasih tahu temen-temen lu yang lain bang, suruh ngumpul aja sini, kita makan bareng-bareng. Jadi emang kalau di zaman-zaman gue ya bang, kalau misalnya ketemu pendaki atau sapa-sapaan pendaki atau kita ngecamp bareng-barengan sama pendaki-pendaki lain tuh, kalau misalnya mau makan itu selalu bareng-bareng. Ada penawaran lah gitu. Tapi berarti cuma bukan penawaran biasa aja ya? Bukan. Cuma bukan sekelas omongan biasa doang gitu, nawar-nawarin gitu? Enggak, bukan. Oke. Ini bener-bener. Tapi kalau sekarang gue nggak tahu ya, masih ada nggak itu? Dan itu masih berlaku nggak? Kalau kan pendaki-pendaki sekarang beda sama pendaki-pendaki dulu. Oh yaudah oke, siap, kata dia gitu kan. Dipanggil tuh rombongan dia. Oh kita makan di luar aja. Oh iya bener ya. Yaudah, gelar flashback. Dah, itu kita makan rame-rame. Jijir. Itu pendaki yang nggak kenal, udah gabung, weh enak tuh, ayo gabung sini, makan rame-rame. Ya walaupun kita cuman makan sedikit, tapi kalau misalnya kita ikhlas dan kayak merasa senang gitu kan, pasti bakal kenyang lah. Kalau misalnya benar-benar ikhlas ya, kayak membagi sama sesama pendaki, itu benar-benar kenyang. Udah kelar, kita bersihin lagi kan, gue emang dari bawah kan emang opsinya itu buat sekalian bersih-bersih sampah gitu kan, sweeper sampah gitu. Bang, udah untuk sampahnya ini nanti gue yang bawa aja gue gitu. Udah lu sono aja. Ya udah akhirnya Arif ngobrol tuh sama pendaki lain, gue nggak tahu ngobrolin apa. Gue bersih-bersihin sampah makanan yang tadi, gue packing lagi, gue gulung lah tenda gue bang. Gue gulung. Gue nggak langsung turun. Jadi masih santai-santai lah gue di puncak ini. Masih santai-santai sambil ngopi. Dan sebagian pendaki itu udah ada yang turun. Ada yang lewat Boyombong, ada yang lewat Pemancar. Nah gue masih ngopi, masih ngerokok. Arif masih ngobrol sama pendaki yang lain tuh. Gue tanya, Rip, ya kita mau turunnya berapa? Nanti aja jam 2. Orang turun juga deket. Ya udahlah, gue udah capek berdebat sama Arif bang. Gue udah ngikutin aja udah dia. Udah singkat cerita, jam 2 nih bang.
Kan emang kita tuh udah di packing ya, maksudnya udah kelar, cuma tinggal turun doang gitu kan. Udah akhirnya kita turun. Nah sebelum turun kita foto dulu. Jadi difotoin sama orang lain, sama pendaki yang masih ada lah. Habis itu kita pamitan sama pendaki yang masih ada di puncak. Udah akhirnya kita turun tuh. Kita turun jam 2 lewat. Kita turun menuju ke pos 7. Nah di pos 7 ini kita sempat istirahat sambil sebat. Dan di situ Arif masih nanya tentang tasbih. Dia masih kepikiran. Tetap gue bilang, udah nggak usah dipikirin, ngapain sih? Kan udah nggak tahu keberadaan tasbih itu di mana. Iya sih, tapi masih kepikiran gue. Bener-bener salah banget gue, minta maaf banget gue. Jadi di pos 7 ini, Arif bener-bener apa ya? Kayak penyesalan dia tuh keluar lagi. Udah nggak usah disesalin ya, udah terjadi. Ya lu kan udah minta maaf. Iya sih. Yaudah kita jalan lagi. Udah mau malam nih, kita masa turun sampai malam sih. Iya sih ya. Yaudah, kita jalan lagi tuh. Nah di pos 6 ini kita nggak istirahat. Jalan lagi menuju ke pos 5. Nah di pos 5 ini ada suatu trouble bang. Jadi posisi gue turun itu gue ada di depan. Jadi gue depan itu sambil ngambilin sampah. Oke. Itu masih tuh gue, opsi itu masih ada tuh. Sambil ngambilin sampah. Nah, Arif ini ada di posisi belakang gue dan jaraknya itu nggak begitu jauh, sekitar ya 4 meter lah, nggak begitu jauh. Tiba-tiba tuh dia teriak dari belakang, tuh, sambil pegangin kaki. Rip, gue nengok ke belakang, Rip, hei, lu kenapa? Aduh, kaki gua, aduh, kenapa kaki lu? Aduh sakit banget. Kenapa sih? Kan pakai celana kargo ya, Rip ya? Gua buka sambil gua ngeluarin P3K gua nih yang gua bawa. Pas gua buka nih celana kargo dia sampai paha. Itu sininya dia nih bang. Itu merah bang. Dan dengkulnya itu begini nih bang. Kayak, aduh, gua nggak bisa. Bener-bener gak bisa nyeritain gue. Jadi bener-bener anjir ini bener-bener kepisah bang. Berarti si Arif dengkulnya geser itu? Geser bang. Itu jarak itu ya bener-bener apa ya? Ya bener-bener nonjol dengkulnya. Dan sampai ya kalau misalnya gue gambarin ya di situasi pada saat itu ya nangis bang Arif. Ya kalau misalnya gue jadi Arif sama nangis. Itu sakit banget loh. Gue denger apa ya, kayak teriakan dia itu bener-bener sakit banget. Lu tau lah teriakan sakit tuh kayak gimana. Rip, terus gimana ini Rip? Gue nggak tahu gue nih. Emang ini semuanya salah gue kata dia. Dari awal gue emang bener-bener udah ngeremehin. Gue udah bener-bener ya etika gue udah bener-bener nggak bisa dijaga. Ya lu nggak usah ngomong kayak gitu lah Rip. Lah kan emang etika lu kayak gitu, Rip. Lu nggak di gunung pun, di rumah pun juga kayak gitu. Udah, lu tinggalin gua. Ngomong gitu dia? Arif tiba-tiba ngomong gitu. Ya sekarang begini aja ya, Bang. Gua sama Arif ini kenal udah lama banget. Masa cuman karena hal seperti itu, gua nggak mau nolongin dia sih. Nggak bisa gua orangnya kayak gitu. Gue bilang sama Rip, gue gak bisa ninggalin lu. Lu turun ke bawah. Lu minta bantuan aja. Dan lu gak usah naik lagi ke atas. Gak mau gue ninggalin lu. Ini belum ada pendaki yang turun, Rip. Pendaki masih ada yang di puncak. Belum ada yang turun. Tapi gue juga gak tahu nih. Yang lain tuh turun via pemancar atau via Bayombong. Udah lu tinggalin gue. Tetap kakak gue gak mau ninggalin dia bang. Terus gimana nih dengan keadaan kaki lu yang seperti ini, yang bener-bener sakit banget, dan jarak kita ini masih jauh, lu bisa gak nahan? Bismillah dah. Tapi pelan-pelan ya. Yaudah sini, carrier lu gue bawa. Soalnya kan carrier gue gak begitu berat bang.
Soalnya cuma sampah doang kan yang gue bawa itu. Dan logistik pun semuanya ada di carrier-nya Arif ini. Dilepas tuh akhirnya sama dia. Gue ikat dulu tuh. Gue jadiin satu sama tas yang gue bawa. Dan gak lupa juga trash bag sampah gue tiban lagi tuh. Gue ikat lagi. Gue pakai carrier-nya Arif. Gue sambil papa Arif. Di perjalanan itu Arif gak henti-hentinya nangis, Bang. Itu, wah, gue bilang, wah, di sini gue anjir bener-bener sedih banget sih di pendakian tahun 2014 gue ini. Gue bilang, Rip, udah Rip, tahan. Gimana mau nahan, anjir, ini sakit banget, Cok. Gue nggak tahu nih, gue udah kan gue bilang, lu tinggalin gue aja. Gue nggak bisa ninggalin lu. Yaudah sekarang begini aja, gue janji sama lu. Sampainya di pos 5, gue cepet-cepet turun, gue minta bantuan. Gue gitu sama Arif. Tapi lu jangan sampai naik ke atas lagi ya. Arif bilang gitu sama gue. Wah, gue gak bisa. Gue tetap ikut ke atas. Tapi lu tahan ya. Lu tungguin gue. Kasih gue waktu 1 jam buat turun, manggil bantuan. Ya udah, tapi lu jangan naik lagi ke atas ya. Gak bisa. Gue tetap harus ikut. Gue gak bisa ninggalin lo. Yaudah. Akhirnya gue turun, Bang. Gue lari sekebut-kebutnya, Bang. Secepet-cepetnya waktu gue lari turun. Gue lari sampailah di pos. Dulu kan di zaman 2014 itu ada pos, Bang. Jadi pos bawahnya itu warung. Oke, ya. Itu tuh dulu tuh zaman 2014 gue. Kalau sekarang gue nggak tahu keadaan itu seperti apa. Di situ gue minta bantuan, gue minta tolong, dan alhamdulillahnya orang-orang sono itu langsung respon. Wah, di situ gue salutnya sama relawan-relawan di Gunung Cikuray itu. Itu gue salut dari situ. Akhirnya kita jalan dan Arif ini dievakuasi, Bang, memakai tandu yang emang kita udah bawa dari bawah ini. Gue bilang sama Arif, tahan ya, lu tahan. Abis ini kita obatin. Gue nggak tahu nih, gue sambil nangis, Bang. Gue nggak tahu nih gue kuat apa enggak. Ini sakit banget. Sambil nangis. Jadi tenangin lah sama relawan-relawan yang evakuasi ini. Udah tuh turun sambil lari, sambil napah gini. Ya gue yang posisi ada di belakang sambil bawa tas, sambil bawa sampah, ya ngikut, Bang. Itu kalau dibilang capek ya udah nggak berasa capeknya. Ya nggak ada istirahat. Singkat cerita akhirnya turun dan Arif ini dibawa sama relawan yang evakuasi Arif ini ke rumah, bisa dibilang sepuh lah ya. Sepuh mungkin yang bisa ngurut gitu. Diobatin lah Arif di situ, di rumah itu. Pas Arif lagi diobatin nih, gue sempat ditanya-tanya, kejadiannya kenapa? Kok bisa sampai seperti ini? Ya gue bilang dong, ya kan posisi gue di depan, gue nggak tahu. Dia itu entah itu dia salah langkah atau dia kepleset, tiba-tiba dengkulnya dia itu langsung kepak gitu. Gue ceritain seperti itu, dia bilang, emang kalian kemarin naik lewat mana? Lewat sebelah, gue gituin kan. Sebelah mana? Via Bayombong. Oh, terus sekarang lintas? Iya. Kenapa nggak turun lewat Bayombong lagi? Saya ngeri dapat kejadian kayak kemarin. Gue gituin ke relawan yang nolongin Arif ini. Kejadian apaan? Ya gitu dah, Kang. Kita sempat tersesat. Tersesat? Di mana? Dari pos 3. Oh iya tuh. Terus gimana? Tapi nggak ngalamin kejadian-kejadian aneh kan? Ada sih, Kang, tapi nggak bisa diceritain, Kang. Nah, nggak begitu lama, Arif keluar tuh, Bang. Nah, pas Arif keluar ini, itu dia pakai kayu, Bang, kayak tongkat. Dan kakinya itu dibalut perban sama kanan kirinya itu pakai kayu. Oh, oke. Jadi nggak bisa nekuk.
Terus diginin lah sama si yang ngobatin Arif ini. Emang kamu sebelum jalan ke sini ngalamin apaan? Dapat apaan? Digituin. Dapat apaan? Gue inget-inget tuh. Paling cuma di pas musola doang. Pak, gue gituin kan. Kamu ketemu bapak-bapak? Kaget gue. Tiba-tiba dia tahu. Iya. Ngasih apaan ke kamu? Ngasih tasbih, Pak. Tapi tasbihnya dihilangin sama teman saya yang ini. Awalnya saya simpen di kantong. Tapi dia sendiri yang pengen megang tasbih itu, dan tasbih itu ditaruh di belakang carrier dia. Makanya, kan kamu udah tahu bapak itu pesen apa. Ya benar-benar harus dijaga. Kenapa tasbih itu dihilangkan? Nah, bapak-bapak itu mempermasalahkan tasbihnya lagi, Bang. Oke. Ya gue mau gimana ya, emang tasbihnya udah hilang. Terus Arif tiba-tiba ngomong, iya Pak, maafin Pak. Ya ego saya maafin Pak, sifat saya maafin Pak. Ya kita dikasih pesan Pak, disuruh jaga tasbih ini. Dan kalau misalnya kenapa-napa di perjalanan, disuruh baca zikir. Terus kenapa kamu gak turutin? Ya Arif udah mendiem doang udah. Ya gue harus mau ngomong apa? Ya udah. Akhirnya tiba-tiba bapak yang ngobatin Arif ini ngeluarin sesuatu dari kantongnya. Pas dikeluarinnya itu pakai kain putih, Bang. Pas dibuka, tasbih, Bang. Tasbih. Tasbih. Dan tasbihnya itu sama apa yang dikasih sama bapak-bapak yang di musola itu. Jadi, Kamu pegang, jangan kasih dia. Kamu kantongin. Lah, anjir, saking gue gak percaya, anjir. Pak, kok tasbihnya bisa sama bapak? Kamu gak usah banyak ngomong. Kamu simpen tasbih ini. Dan kalau misalnya udah sampai rumah, tasbih ini kamu jaga. Gue cuma dikasih pesan itu doang. Sama yang sih ngobatin Arif ini. Arif di situ cuma bengong doang. Lah sekarang lo mikir aja. Tasbihnya kok bisa sama bapak-bapak itu? dan itu sama berarti. Dan itu sama. Wah, aja gue sampai mikir gue. Kok bisa ya? Udah, kamu pulang. Kita udah pesan mobil buat menuju ke terminal, dan kamu langsung pulang ke Jakarta. Yaudah, akhirnya kita dipesenin mobil, dan kita dianterin terminal, dan kita balik ke Jakarta. Tapi sebelum itu kita berterima kasih banget nih buat relawan-relawan di Gunung Cikura yang benar-benar sigap banget lah. Ketika terjadi kecelakaan sama pendaki gitu. Oke, berarti termasuk berita yang kemarin lagi viral juga nih Bang. Wah ya itu Wah itu keren banget tuh, bisa cepat itu langsung ya. Iya. Emang kalau di Gunung Cikura itu emang bener-bener sigap banget, dan mungkin ya nggak di Gunung Cikura aja ya. Iya. Di setiap gunung pun mungkin relawan-relawan itu bener-bener ya sigap lah ngebantu para pendaki yang bener-bener trouble. Makanya kita sebagai pendaki itu ya jangan sembrono lah. Iya benar. Ya itu ya, kita tahu kapasitas kita ya, kita tamu ya udah. Jangan sok-sok menjadi ya suhu dan semacamnya lah. Iya benar. Respect ya berarti. Ya di situ. Ya udah kita pamit, dan kita juga ngucapin terima kasih sama bapak-bapak yang ngobatin Arif ini. Ya kan gue juga misalnya tahu timbal baliknya lah Bang. Gue kasih dia, maksudnya yang gue ada gitu kan. Oke. Dan tapi bapak-bapak itu nolak Bang. Nggak mau nerima. Ya gue juga nggak bisa maksa gitu kan. Ya udah, karena mobil ini nunggu lama, akhirnya kita dianterin ke terminal. Dan pas sampai terminal ini kita juga dicariin bis Prima Jasa buat menuju ke Jakarta. Ya udah, akhirnya kita balik, kita sampai di Lebak Bulus. Nah sebelum sampai Lebak Bulus, itu gue udah sempet nelpon temen gue Bang, yang punya mobil.
Jadi ketika gue sampai di Lebak Bulus, langsung dioper ke mobil. Jadi nggak nunggu lama. Soalnya kan Arif nggak kuat. Iya. Ini bang, maksudnya tahan lama diri. Ya udah, gue telepon, dia juga ready gitu kan. Sampainya di Lebak Bulus, teman gue datang, langsung dibawa balik nih Arif. Nah, pas sampai rumahnya bang, ditanyain bang sama orang tuanya. Dan gue nggak tahu ya, tiba-tiba tuh Arif langsung nyium kaki ibunya bang. Dan dia nangis sambil menyesali perbuatan apa yang pernah dia lakuin. Mungkin dia menyesali perbuatan semua itu karena dia nggak diizinin pas naik gunung mungkin sih. Ya gue nggak tahu bang. Jadi ketika dia sujud itu, dia meminta maaf sama ibunya. Dan tiba-tiba ibunya itu juga nangis dan dia bilang, ya udah, makanya kamu itu jangan pernah melawan orang tua. Jadi Arif ini bang, dia itu kalau misalnya di rumah atau di mana, itu gimana ya? Ya semena-mena dia lah, paham nggak? Oke, iya. Jadi bikin orang tuanya itu ya kesel. Ya nggak tahu harus mendidik anak itu seperti apa. Dia sambil nangis, diminta maaf dan segala macam. Ya namanya orang tua ya, senakal-nakalnya anak, ya pasti dimaafin anaknya gitu. Iya. Terus kenapa kaki kamu kenapa nak? Gituin sama. Ya gue jelasin lah kronologi semuanya. Dan di situ ya orang tuanya termasuk orang bapaknya itu ya sempat kesel dan sempat mau ya gitulah pengen ngajar Arif ini. Akhirnya kan gue tahan tuh. Udah pak, jangan. Jadi anak lo makanya. Kalau misalnya dibilang orang tua itu nurut. Ya, maaf. Dia cuma bilang begitu doang. Ya akhirnya gue balik, gue sampai rumah. Dan gue masih ingat tasbih bang. Yang gue simpen di kantong gue. Gue ambil lah. Gue keluarin nih tasbih harus kemana ya? Gue ngerinya ada sesuatu bang sama tasbih ini. Ya kan? Udah, akhirnya gue taruh aja tuh di lemari gue. Akhirnya gue tidur tuh. Gue tidur. Keesokan harinya, Arif ini nelpon gue. Dia dimimpiin sama 3 orang. Yang dia mimpi waktu di gunung itu bang. Orang yang sama bro? Orang yang sama. Dan 3 orang ini bilang, lain kali jangan seperti itu. Kalau misalnya kemana-mana, etika sopan santun itu harus dijaga. Adab itu harus benar-benar dijaga. Oke. Terus gimana nih tasbih? Gue juga nggak tahu. Apa kita bawa ke ustadz aja ya? Tapi kan kondisi lu lagi begitu. Yaudah lo aja deh yang bawa. Ya mau nggak mau harus gue yang bawa bang. Akhirnya gue bawa ke ustadz lah. Atau bisa dibilang ke guru gue. Gue bilang sama ustadz tentang hal tasbih ini. Dan tiba-tiba guru gue bilang, yaudah tasbih ini saya simpen ya. Takutnya nanti ada sesuatu yang mengganggu kamu sama si Arif ini. Ya gue penasaran dong, kan gue nggak tahu tasbih itu maksudnya ada isinya atau enggak kan? Ya guru gue jawab ya, tasbih ini ada isiannya. Oke. Dan dia juga mempertanyakan tasbih ini gue dapat dari mana? Ya gue jelasin semuanya kronologinya. Ya udah akhirnya gue mengiyakan untuk disimpan sama guru gue. Nah setelah itu gue telepon Arif. Rip, tasbihnya udah disimpan sama Pak Ustadz. Ya udah, semoga aja nggak terjadi apa-apa lagi ya sama gue. Amin. Ya udah lu makanya hati-hati. Iya maafin gue juga ya. Iya udah santai aja. Ya udah tuh. Akhirnya selang seminggu
Alhamdulillah bang, Arif itu udah mulai sembuh. Apa maksudnya kakinya jadi udah lepas lah. Inannya. Ya gue nggak tahu ya maksudnya. Harusnya kalau misalnya kayak gitu harusnya lama kan. Nah ini cepet bang dia. Udah sembuh berarti. Udah sembuh. Dan ketika di rumah pun nggak merasa kesakitan. Ya walaupun nggak bisa diginiin, tapi kan dia masih perlahan-lahan dia giniin. Jadi makanya kenapa bisa cepet sembuhnya ya. Oke. Tetap dia check up ke pengobatan lain pun tetap berjalan. Oh berarti berobat jalan berarti pas seminggu itu. Tetap berjalan. Ya mungkin itu aja sih. Oke nih Bang Hardi, terima kasih banyak ya Bang ya, udah mau berbagi pengalaman pendakian di zaman dulu nih, di tahun 2014. Iya benar. Ini via jalur Gayombong ya Bang? Iya, Bayombong Bang. Bayombong ya? Bayombong. Kenapa bisa lebih memilih ke jalur Bayombong pada saat itu? Ya karena kan di jalur Cikuray via Pemancar ya, Iya. kan gue udah pernah mencoba. Oh udah Jadi sering juga? ya, jadi si Arif ini pengen mencoba di jalur yang lain. Ya kan Arif kan orangnya sok Bang. Nah itu. Oke, berarti kan si Arif ini sering banget dimimpin sama sosok 3 orang ini yang memakai baju putih dan tasbih. Terus sempet nanya jelas nggak sih tentang sosok itu siapa gitu? Waktu itu gue sempet nanya Bang. Waktu dia masih penyembuhan kakinya dia. Iya. Dan di situ dia menceritakan, tapi gue lupa Bang. Soalnya ini kan kejadian udah lama banget. Oke. 2014, sekarang udah 2025. Oh berarti cukup lama itu kejadiannya? Iya, 2014. makanya kalau misalnya mau tahu tentang itu ya mungkin Arif bisa menjelaskan. Nah, sama satu hal lagi nih, ketika si Arif ditinggal di pos 5 ini, yang sendirian lu turun ini, dia nggak sempat cerita apa-apa tuh pas waktu di rumah? Dia mengalami kejadian apa aja di atas itu? Nah, dia sempat cerita Bang, itu jaraknya itu ya setelah pendakian gue itu sekitar 3 bulan lah. Oke. Itu ketika dia udah bener-bener sembuh ya. Dan di situ dia menceritakan, ya balik lagi, ya tapi gue lupa. Ya tapi kalau misalnya mau ngundang Arifnya ya boleh lah untuk menceritakan dari versinya si Arif ini. Wah keren banget nih Bang cerita lu pada malam kali ini dan terima kasih banyak nih Bang ya. Sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Hardi punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mendengarkan videonya pada malam kali ini. Oke, paling pesan gue itu ya kita sebagai pendaki itu jangan merasa sok aja sih. Soalnya apa ya, ketika kita datang ke suatu tempat, ya itu semuanya sama. Nggak ada yang namanya atas atau rendah. Paling itu aja. Dan sama satu hal, ya ketika kita naik gunung, misalnya kayak cerita-cerita kayak gini kan dibilang cerita-cerita horor ya. Ya setiap orang itu pasti memiliki cerita yang berbeda, walaupun kita naik gunung yang sama atau dengan orang yang sama. Benar. Tapi balik lagi, jangan pernah merasa gunung itu seram. Oke. Ketika kita merasa gunung itu seram, ya sugesti kita bakal ke distract untuk melihat sesuatu. Ya paling itu aja. Sama ya satu lagi sih, jangan merasa jago aja. Oke nih Bang Hardi, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.